Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus dari SD Negeri 12 Palembang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Iwan Hermawan dan pengajar praktik Ibu Ervadela. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini agar bisa menghadiri sosialisasi pengembangan budaya positif. Langsung saja kita mulai acara hari ini dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala SD Negeri 112 Palembang. Yang ketiga, pemaparan materi dari Bapak Firdaus mengenai sosialisasi pengembangan budaya positif. Yang keempat, doa. Yang kelima, penutup. Sebelum itu, rangkaian pertama pembukaan. Marilah kita buka dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua yaitu sambutan Kepala SD Negeri 112 Palembang kepada Bapak Irwan Sukmadini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 112 Palembang. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya lah kita masih diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk menghadiri acara sosialisasi budaya positif. Dalam hal ini akan dipaparkan oleh Bapak Firdaus selaku CGP Angkatan 8. Salam serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang insya Allah kita di dalam semua ini menjadi pengikut-pengikut beliau yang atas izin Allah akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu, dalam rangkaian kegiatan ini merupakan kegiatan dari Bapak Firdaus dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini angkatan 8. Nanti Bapak Firdaus akan menyampaikan sosialisasi budaya positif, terutama di lingkungan sekolah kita ini. Yang paling dekat itu kelas kita. Jadi budaya positif ini kami harapkan Pak Firdaus, kegiatan ini dapat menjadi budaya positif, benar-benar budaya positif bagi guru dan siswa di sekolah ini. Mungkin kalau bisa dimulai dari hal yang kecil, yaitu sampah. Mungkin nanti bisa kita terapkan bahwa kebersihan itu menjadi budaya positif bagi kita. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa juga mohon bantuannya berkolaborasi dengan Pak Firdaus untuk menerapkan budaya positif, karena sampah kita ini kalau sudah istirahat pasti banyak. Nanti mungkin diberikan pengertian dulu kepada siswanya supaya sebelum masuk itu pembersihan dulu di depan kelas. Setelah pulang pembersihan lagi. Jadi kita jaga sekolah kita ini secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Firdaus. Selamat untuk memaparkan materi. Mohon Dewan Guru lainnya untuk bisa berkolaborasi dan kerjasama dengan Bapak Firdaus.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi dari Bapak Firdaus mengenai pengembangan budaya positif. Kepada Bapak Firdaus, saya persilakan. Baiklah, terima kasih pembawa acara dan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah sempat hadir pada pemaparan budaya positif dari saya pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk kita mengawali kegiatan kita, kita akan membuka dengan menyanyikan lagu tangan di atas, bisa semua Bapak Ibu ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Oke, boleh berdiri semua Bapak Ibunya. Ya, sama-sama ya. Baik, bersama. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, duduk yang rapi siap berdoa, duduk yang rapi siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai saja ya. Nah, di sini kita ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Iya, terima kasih Pak ya, Bapak Kepala Sekolah. Perkenalkan dulu, nama saya Firdaus SPD. Mengajar di sini sudah dari tahun 2017. Kebenaran ini kegiatan calon guru penggerak angkatan 8. Oke, semboyan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu pernah membaca semboyan tidak? Ya, ing ngarso sang tulodo, ing madya mangun karso dan Tuduri Handayani. Nah, kalau ing ngarso sang tulodo itu berarti di sana guru itu di depan menjadi contoh. Ing madya mangun karso di tengah-tengah menjadi pendorong, dan Tuduri Handayani di belakang menjadi penambah semangat gitu ya. Oke. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini berarti tugas kita sebagai pendidik yaitu menuntun anak-anak didik kita itu yang sudah sikap-sikap dan sikapnya itu sudah ada kodratnya ya, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu di lingkungan dia di rumah, dan zaman sesuaikan dengan zaman di mana dia tinggal. Next. Nah, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berarti kita di situ hanya menuntun tingkah lakunya. Berarti untuk menjadi yang lebih baik. Bukan kita merubah tingkah lakunya itu, bukan, tidak bisa merubah, bisa ya.
Kemudian dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Nah, berarti pendidik itu diibaratkan petani menurut Ki Hajar Dewantara atau tukang kebun, di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Nah, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Nah, begitu juga terhadap anak-anak. Berarti kita mendidik anak-anak itu ibaratkan dia itu sebagai biji tanaman yang kita semaikan dan tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya tadi ya. Oke. Sebaliknya, meskipun biji jagung itu sudah disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh tidak optimal. Berarti biji jagung itu harus ditanam dan dijaga. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya ya. Dalam proses menuntun, nah ini yang proses menuntun tadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong. Artinya kita sebagai pendidik itu mengamong anak-anak itu, mengemong ya, dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan memerdekakannya dalam belajar. Itu. Nah, sekarang kita langsung ke budaya positif. Kira-kira ada yang mau ditanya oleh Bapak Ibu tentang menuntun tadi, kegiatan menuntun menurut Ki Hajar Dewantara? Oke, kita lanjut saja budaya positif. Nanti ada sesi boleh bertanya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini perubahan paradigma. Kegiatan adalah, nah sekarang Bapak Ibu coba bersama teman-teman sebangkunya. Ini ada kegiatan. Bapak Ibu lakukan kegiatan ini ya, di mana Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, berarti bagi dua antara dua orang itu. Tugasnya yaitu mengepalkan tangan, salah satu tangan dari mereka berdua. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan itu. Misalnya apa, emas gitu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda sehingga teman Anda B membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia buka kepalan tangan tersebut. Coba Bapak Ibu praktekkan sebentar. Oke. Yang ada di bertahan ya Pak? Iya, yang A tadi kan memegang, terus yang B-nya merayu. Apakah yang kawannya tadi bakalan membuka atau tidak? Coba. Oke. Kira-kira berapa menit waktunya? Dikasih waktu sebentar ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi bisa ya? Iya. Kira-kira nanti ini. Ayo, siapa? Berdua sama. Iya. Kamu Berusaha satunya berusaha membuka kepala tangannya lagi. Pas ya? Nah, pas ya? Kalau terkau pas. Ya kalau berdua nanti ada. Merayu. Misalkan kira-kira mau dibuka apa tidak? Dirayu. Merayu ini dalam bentuk kata-kata ya pada Iya, membuka apa besok ya? Iya. Apa dia?
Yang membayangkan yang dipegangnya itu barang berharga, sangat berharga yang harus dia pertahankan. Ya. Kawannya dirayu biar dia bisa membuka. Mau dikasihnya apa enggak kira-kira? Apa dipaksa? Boleh. Bergantian. Oke, sudah dapat. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang membuka tadi, yang mencoba membuka rayuannya ada? Tidak ada? Oke, nah. Nah, rupanya kesimpulannya sini B membuka kepalan tangan Anda. Nah, ada nggak yang membuka tadi? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang B yang menutup, alasannya apa kira-kira? Bapak Ibu yang masih menutup kepalan tangan Anda, siapa yang mau mengutarakan? Ibu ya, silakan Ibu Pak. Kira-kira apa yang dipertahankan sehingga Ibu? Karena sesuatu yang pribadi, Pak. Iya. Makanya ini harus saya simpan. Oh iya. Begitu. Yang ada Ibu yang lain yang mempertahankannya? Kenapa dipertahankan? Alasannya apa? Karena bagi saya benda ini sangat-sangat berharga dan saya sangat menyayangi benda ini, Pak. Saya tidak akan membiarkan orang lain untuk memilikinya. Satu-satunya untuk saya. Iya. Tidak bisa menemukan. Oke, kasih upload untuk Ibu sudah pertahankannya ya. Oke, tiga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang membuka kendali tadi siapa? Macet. Ya. Kalau yang tadi membuka kendali Ibu Parlen ya, yang memegang kendali ya, tidak mau tetap mempertahankan. Ya. Terus B ya semuanya tadi yang memegang kepala tetap mempertahankan ya. Berarti yang memegang kendali yang B ya. B apa A? Ya, tetap A ya, tetap yang A. Iya. Oh berarti yang dipertahankan itu sangat berharga, menunjukkan adanya sikap. Ya sikap yang dimiliki. Oke. Lanjut. Nah pertanyaan ketiga ini acuannya siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Tidak ya. Tidak kan ya. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Tidak ada yang membuka. Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Berarti yang kita pertahankan tadi dalam kepala tangan itu sangat memenuhi kebutuhan kita. Misalnya barang itu sangat berharga sekali, kalau kita kasihkan ke orang lain, jadi kebutuhan kita menjadi berkurang. Wah, casar. Yuk, aku sampai sama. Ayo, kalau nggak tentu.
Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Central Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Jadi merubah paradigma ya. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Paradigma. Ya. Merubah paradigma kita, bukan paradigma. Nah, ini ke B, makna disiplin. Oke. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Mendisiplinkan diri kita sendiri ya. Makna disiplin. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara seperti merdeka belajar ya. Merdeka iku jarwanya noramo lepasing pangre nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap memerintah diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai kebajikan universal. Profil pelajar Pancasila. Ya seperti kita sekarang sudah masuk kurikulum Merdeka. Dalam profil pelajar Pancasila itu memiliki yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang harus kita terapkan dan untuk anak-anak serta didik kita. Nah, kita ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini sering kita jalani di dalam pendidikan, di dalam kelas biasanya. Salah satunya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Diana Gotten dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau biasanya motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, berarti motivasi itu karena ada dorongan dari orang lain, itu bersifat eksternal. Misalnya saya nih hari ini mau sekolah nih, tidak datang misalnya muridnya, tapi karena ada dorongan dari gurunya sehingga dia menjadi rajin, itu maksudnya dorongan eksternal ya. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Misalnya melakukan sesuatu
di lingkungan sekolah kita, misalnya biar dipuji atau bagaimana, itu dorongan eksternal, biar mendapat reward, itu salah satu dorongan eksternal ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Nah, ini poinnya, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini yang motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang, sesuai dengan nilai-nilai yang telah mereka yakini. Misalnya saya sebagai pendidik harus bagaimana? Oh, saya harus melakukan ini, meyakini apa yang sudah kita yakini sebagai pendidik. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif, di belakangnya sungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Ini kenapa hukuman itu merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan dalam bentuk restitusi. Disiplin terbagi dua, yaitu dalam bentuk konsekuensi dan bentuk restitusi. Kalau dia melakukan perbuatan seperti ini, konsekuensinya apa? Nah, ini identitas gagal, hukuman. Berarti kalau kita dalam pembelajaran terhadap siswa, kita harus menghindari bersifat hukuman, karena hukuman itu membuat identitas gagal. Nah ya, identitas gagal, hukuman. Yang di bagian sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, tuh sebelah kiri identitas gagal, hukuman. Berarti kita kalau kita melakukan hukuman terhadap siswa kita yang membuat masalah, berarti itu termasuk identitas gagal buat siswa kita nantinya, karena akan selalu ingat di sini sesuatu yang menyakitkan. Kalau gagal itu hukuman adalah suatu hal yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Nah, berarti yang identitas gagal ini harus kita hilangkan di dalam pembelajaran. Nah, kemudian identitas sukses, yang ini disiplin. Nah, ini sukses, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dalam restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Oke? Ini tentang hukuman tadi. Ada identitas gagal untuk hukuman, sedangkan disiplin ini termasuk identitas sukses. Konsekuensinya ini, kemudian ada restitusi. Nah, ini identitas gagal yang hukuman harus kita tinggalkan. Karena akibatnya apa? Perilaku pasif atau agresif meningkat. Misalnya karena anak-anak misalnya ada perilaku kurang baik, kita hukum misalnya seperti anak terlambat. Saya Bapak kasih contoh, misalnya Sakila. Ibunya sudah, gurunya dari depan, Sakila, kamu nih terlambat terus, datangnya terlambat terus, kamu enggak berdiri di tiang bendera. Itu adalah suatu hukuman, dan itu telah membuat gagal bagi untuk siswa, karena akan diingatnya sampai terus-menerus dan jangka panjang. Itu yang harus kita tinggalkan. Berarti nanti ada ke poin selanjutnya. Gitu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan.
Oke, Bapak Ibu berdiri dulu sebentar, kita menyanyikan lagu yang tadi dari atas dulu biar agak fresh juga. Iya. Gulung-gulung siapa yang bisa? Iya, Ibu Eka. Lagu apa yang bisa biasa di kelas? Sudah putar gulung-gulung ya. Iya, belum ditanya ada kita buat cerita. Allah ditanya kan ya, kita paus beda deh. Iya, ini saya. Ini masa nak latih ya. Bisa di situ nah. Paus beda. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai fitnah, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan dikulung, mulai melihat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, buka menjadi tiga, aku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, buka menjadi empat, aku buat kamera. Cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, buka menjadi enam, aku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, buka menjadi delapan, aku buat telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, buka menjadi 10, siap berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke poin C, dihukum oleh penghargaan. Kod selanjutnya juga merupakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, di sini tindakan sama dengan menghukum, yang nilainya sama dengan menghukum, seperti memberikan penghargaan atau reward. Biasa kita lakukan juga di dalam kelas, ya. Nah ini merupakan hukuman juga yang harus kita rubah paradigmanya, ya. Paradigma untuk menghukum, memberi hadiah karena anak ini pintar dikasih hadiah, jadi menghukum juga itu, menghukum teman-temannya yang lain, maksudnya gitu. Oke, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, hukuman yang memberi penghargaan ini pengaruh jangka pendek dan panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Berarti motivasi yang ada di dalam dirinya karena penghargaan kita, sehingga dalam jangka panjang dia selalu apa yang dilakukan? Mengharapkan penghargaan. Kalau misalnya ibunya nggak ada, udah saya nggak masuk dulu hari ini, pasti nggak ada sama ibu itu lagi, nggak ada dapat apa-apa nih, ya kan? Berarti itu ada salah satu hukuman juga. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah ini. Yang restitusi ini yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, restitusi ini adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif terhadap anak-anak
atau warga sekolah di lingkungan kita. Restitusi itu sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsea Gosen 1996. Nah ini restitusi juga bisa mencari solusi untuk masalah ya bagi murid, dan ada proses kolaboratif. Sini mengajarkan mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ia inginkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, dengan restitusi itu sendiri, murid bisa melakukan disiplin positif dan dia akan memulihkan perilaku yang salah pada dirinya. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya yaitu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Artinya dia percaya nilai-nilai kebajikan saya yang lakukan perilaku yang saya lakukan tidak baik ini mempengaruhi daripada nilai kebajikan yang ini. Jadi dia bisa berarti saya ini salah, dan dia akan dengan sendirinya untuk merubah dirinya sendiri. Tuh ya Pak. Nah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tapi dengan melakukan proses restitusi itu kita akan memperbaiki kesalahan dan belajar dari kesalahan. Jadi siswa kita, murid kita, jika kita melakukan restitusi, kita akan menanyakan bagaimana, apa yang akan kamu inginkan, begitu. Tapi guru di sini tidak untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul atau segera minta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan yang menghindari ketidaknyamanan. Ya, artinya misalnya ada murid kita yang berperilaku kurang baik, terus kita panggil, terus kita, kamu tadi merusak alat sekolah ya. Terus kita hanya memberikan, menyuruh dia meminta maaf kepada yang barang yang dirusak tadi. Nah itu tidak seperti itu. Jadi kita lebih memberikan kepada pembelajaran yang harus dia lakukan. Bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu salah dan dia akan memperbaiki dan menjadi suatu pelajaran bagi dia. Jadi dia menyadari dengan restitusinya ya. Bagaimana Ibu Yani, ada yang mau diutarakan? Oke, kita lanjut ya. Ya, Ibu Tari kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak, tadi katanya kalau misalkan ada anak terlambat dihukum nggak boleh. Kemudian kalau yang berprestasi dikasih hadiah tidak boleh. Terus yang boleh seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, ya, boleh ditulis pertanyaannya Bu ya, Bu Intan. Tadi tidak boleh memberi hukuman kan, kemudian tidak boleh memberi penghargaan kan. Nah, yang kita untuk ini yang sedang kita bahas sekarang ini, kita ke restitusi ini. Nah, nanti kita akan selanjutnya nanti akan Bapak beritahu tentang segitiga restitusi ya. Oke, Bu Tari ya. Terima kasih untuk Ibu Tari.
Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid. Ya, berarti dengan program restitusi itu kita sebagai pendidik menstabilkan identitas murid. Artinya yang pas kita memanggil dia, misalnya dia berbuat kesalahan, kita panggil, kita stabilkan identitas dia itu. Apa yang membuat dia dipanggil itu? Gitu maksudnya. Di sini kita tidak fokus pada kesalahan, ya. Nah, di sini kita mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Tidak untuk tertarik mencari siapa yang benar, tapi dan siapa yang salah dalam hal menstabilkan identitas ini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha membalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh. Nah, kembali ke selanjutnya, keyakinan kelas. Nanti yang untuk restitusi masalah anak kita akan bahas di segitiga restitusi yang terakhir, ya. Itu inti. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Nah, tentunya kemungkinan untuk kesehatan dan untuk keselamatan, keyakinannya kan. Mengapa harus pakai helm? Mengapa harus memakai masker? Nah, karena kita meyakini bahwasannya tujuannya itu untuk keselamatan dan kesehatan. Itu yang keyakinannya harus kita yakini gitu. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, artinya di sini kita membuat keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Kan awalnya dari peraturan kelas. Peraturan kelas ada yang tidak boleh bolos, kemudian tidak boleh terlambat. Nah, itu kita rubah menjadi kalimat positif. Kalau tidak boleh terlambat itu dipositifkan, nah gitu. Kalimat positif, ya benar kata Ibu Pia, tentang tepat waktu, ya Ibu Eka, ya. Nah, hadir tepat waktu. Nah, itu menjadi positif, ya kan? Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, itu ya, keyakinan kelas itu saya tidak usah banyak-banyaknya, ada 10. Minimal dia itu mencakup. Misalnya kalau tidak boleh terlambat tadi termasuk dalam keyakinan kelasnya menjalankan kedisiplinan gitu ya, salah satunya itu. Tapi dibuat dulu kesepakatan kelas. Berarti keyakinan kelasnya tadi. Jadi apa yang kesalahan yang murid kita lakukan, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Misalnya dia bolos. Kamu tidak meyakini keyakinan kelas kita, ya, yang nomor berapa? Oh iya Bu, nanti dia akan menjawab sendiri, saya tidak menjalani keyakinan kelas yang nomor 4 Bu, disiplin. Nah, jadi bagaimana kamu akan, yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi, gitu pertanyaannya kan. Iya, yang ke segitiga restitusi nanti kita bahas di akhir, ya. Lima kebutuhan dasar manusia, bukan dasar bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, ini kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, itu bersifat biologis. Ini termasuk juga dalam siswa. Murid kita harus memenuhi kebutuhan dasar yang 5 ini. Ada 5 kebutuhan dasar. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan berperilaku di dalam kelas akan aneh, gimana? Akan ada perilaku aneh.
Nah ada misalnya dia kawannya membawa makanan, dia semuanya mau makanan, tapi dia sering mengambil makanan kawannya. Berarti ada satu, sehingga kita tanya, kenapa kamu mau mengambil makanan teman? Saya senang melihat dia menangis-nangis, Bu. Berarti dia kekurangan kebutuhan dasarnya, kesenangannya di rumah. Nah jadi bagaimana kita, setelah kita tanya, bagaimana kita guru untuk mengatasi kebutuhan dasarnya senang itu? Nah, apa yang positifnya kita lakukan gitu maksudnya, kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar ini yang sering dilakukan siswa di dalam kelas, misalnya dia berlari sana, berlari sini, ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi dalam diri murid itu di rumah, sehingga dia pelampiasannya di sekolah gitu. Maksudnya ya, itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ya, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Berarti dia di kelas itu merasa diterima dan kasih sayang. Bagaimana dia melaksanakannya itu? Nah, itu harus kita arahkan ke positif, karena dia mungkin negatif, ya kan? Nah, kira-kira ada nggak pengalaman Bapak Ibu yang siswanya yang kurang, kebutuhannya kurang, ada kebebasan, kesenangan, tuh 5 kebutuhan untuk merasa senang. Di sini ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebebasan dia tidak bebas, kemudian penguasaan. Saya dalam pelajaran dia kurang menguasai, di rumah tidak pernah mendapatkan ilmu dari orang tuanya, sehingga di kelas dia sering tidur. Saya lagi belajar ngantuk karena ada kebutuhan yang kurang ya. Nah kira-kira Bapak Ibu ada tidak kira-kira, boleh ceritakan yang kebutuhan dasar yang pernah terjadi gitu. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu kebutuhan yang kurang dari anak kita tersebut? Silakan, siapa yang mau? Ibu Pia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dewas untuk kesempatannya. Hanya ingin sekedar sharing berdasarkan apa yang saya dapat hari ini. Kalau anak-anak itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, dan mungkin jika salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, dia akan bersifat aneh dalam kelas. Yang saya lihat secara nyata itu dari nomor 2 ya Pak. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nama siswanya itu mungkin sudah tahu, ibu-ibu ya, Arga. Dia itu kalau di kelas setiap hari pasti buat ulah Pak. Apa aja pokoknya. Setelah saya tanya dia tinggal sama siapa, orang tuanya kemana, oh ternyata wajar anak ini bersifat seperti ini karena kedua orang tuanya itu sudah pisah dan bekerjanya jauh, nggak di Palembang, dua-duanya. Dia tinggal bersama omanya. Mungkin omanya juga tidak secara penuh memberikan kasih sayang kepada si anak tadi. Bahkan mungkin di rumah pun jarang diperhatikan mungkin ya Pak. Mungkin karena juga Arga ada punya beberapa saudara begitu. Jadi di sekolah dia bersifat seperti itu, mungkin ingin mendapat perhatian dari gurunya gitu kan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pia. Pengalamannya tentang kekurangan kasih sayang pada siswanya ya, muridnya di kelas. Ini Bu Pia mengatasinya bagaimana kemarin itu? Mengatasinya dia supaya dia kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi biar bisa berbagi dengan yang lain. Jujur ya Pak, mungkin dia kan udah 2 tahun nih sama saya. Kelas 4 kemarin saya wali kelasnya, dan kelas 5 ini kebetulan saya lagi. Waktu di kelas 4 awal-awal karena saya tidak tahu kondisi keluarga dia, mungkin saya sering dimarah gitu kan, ditegur. Tapi di kelas 5 ini saya sadar, oh berarti ini anak lebih butuh kependekatan. Saya nggak lagi pakai marah-marah, cukup dibilang Arga kan udah besar sekarang, Arga sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lebih ke pendekatan secara verbal begitu loh Pak, nggak lagi pakai Arga, nggak lagi pakai marah-marah begitu loh Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Pia, berarti ada arah ke perubahan lebih baik ya dari anak tersebut oleh ibu gurunya ya. Berarti nah dengan kebutuhannya itu sudah terpenuhi artinya ya. Oke, kasih aplaus untuk Ibu Pia ya, gurunya sudah membuat kebutuhan anaknya terpenuhi. Ada yang mau cerita mengalami itu? Ibu Yeni bagaimana? Mau berbagi cerita?
tentang kebutuhan dasar yang kurang dari muridnya, misalnya pernah dipenuhi apa Ibu Vera? Oke. Berbagi cerita ya, berbagi praktik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Firdaus. Saya ini ingin sharing ya di kelas 1 karena saya baru tahun ini mengajar di kelas 1, jadi agak sedikit bingung cara menghadapi siswa anak kelas 1 karena anak kelas 1 itu kita pendekatannya harus lembut, tidak bisa dimarahin. Terus kalau dia nakal, soalnya dia mengganggu temennya, kita tidak bisa langsung marah-marah Pak, karena dia langsung ngambek, langsung mau pulang, pokoknya mau nangis. Padahal kita tuh bilang, nah kayak ini Pak ya, ada contoh di kelas saya juga bingung, ini mau berbagi sharing. Kan anak itu nggak mau nulis, terus saya deketin, ayo nak, kita nulis dulu nih ya nanti. Nggak mau, Ibu Vera marah terus katanya. Kan saya nggak marah, Ibu nggak marah, karena dia suka ganggu temennya Pak, kalau udah nggak nulis, gangguin. Terus langsung mau kita bilangin sedikit, mau dinasihatin nggak boleh, nah itu kan ganggu temen, nggak boleh nakal, ntar ya Nek ya. Jadi langsung Pak dia mau pulang, langsung duduk singitan di bawah meja, mau ngambil buku, Vera marah terus katanya. Gimana ya, perasaan saya nggak marah, tapi dibilangnya marah. Jadi menurut Bapak Firdaus cara menghadapi anak yang seperti itu harusnya seperti apa? Terima kasih. Baiklah Ibu Vera, terima kasih. Ini kembali ke kebutuhan tadi ya, kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini ada bertahan hidup ini kalau untuk di kelas kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Mungkin begini berbagi praktiknya, karena menurut ada pelatihan kemarin. Implementasi kurikulum Merdeka untuk anak yang kelas 1 dan 2 itu pas A ya A. Nah di fase A itu karena anak-anak yang dari TK itu mereka biasa belajar sama gurunya di Among ya dengan kasih sayang gitu, maksudnya artinya Marina kita masuk. Nah artinya mereka itu masih ingin seperti itu. Berarti dia itu karena sudah kebiasaan di TK, berarti kita untuk pas dia sudah ke SD, berarti kita harus menyamakan dulu seperti dia TK dulu, supaya kita menghadapinya seperti itu. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti mereka beransur-ansur mulai mengikuti. Ya, oke. Ya silakan Ibu Pia. Mau ditambahkan Ibu Pia ya? Cuma pengen sedikit menambahkan dengan yang masalah Pak Daus bicarakan tadi, benar sekali Pak. Anak saya itu lakukan daycare ya Pak ya. Dia itu lebih nurut ke gurunya, pernah ketemu saya di playground daripada mamanya sendiri. Karena gurunya itu memperlakukannya itu layaknya seperti teman bener loh Pak. Ditanyanya dulu kakak kenapa gitu loh Pak. Udah itu kakak nggak boleh ya kayak gini, kakak didengerin dulu maunya si anak itu apa, baru dikasih taunya mana yang benar, nanti diajak tos gitu loh Pak. Memang diperlakukan seperti teman. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Pia tambahannya. Ya gitu ya Ibu Vera. Kalau kita karena berhadapan dengan anak-anak yang dari TK, persepsinya harus disamakan terlebih dahulu, karena mereka kalau kita langsung cara kita yang SD kaget mereka, makanya dia takut dulu dengan gurunya. Lo takut? Iya, jadi mesti kita seperti itu, kasih sayang, kaget. Nanti lambat laun mereka akan mulai, oh ini ibu guru saya yang baru, jadi nanti dia akan sering bertanya, mendekat, misalnya diajak berfoto, ayo kita foto dulu nak, apa yang kesenangan mereka, gitu, Ibu Vera ya. Oke, bagaimana Bu Vera? Oke, terima kasih atas informasi dan berbagi pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini restitusi tadi yang 5 posisi kontrol yang akan dilakukan kita sebagai pendidik yang sering kita lakukan, posisi kontrol. Ya. Nah, ini William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol.
kelima posisi kontrol itu tersebut adalah penghukum. Yang penghukum sudah tadi ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian teman, sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, ini posisi kontrol daripada seorang guru. Yang sudah kita lakukan, penghukum pasti kita sebagai seorang pendidik pasti sudah pernah melakukannya, menghukum. Tegak kamu di depan kelas, tidak bisa perkalian. Itu tidak boleh sepertinya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Misalnya dia, waduh Dina, kamu ini sering tidak buat PR, ibu ini jadi kena marah nih, kepala sekolah nih. Sehingga dia tadi menjadi, waduh bersalah, gara-gara aku ibu dimarah kepala sekolah, gitu kan. Kemudian teman, nah sebagai teman ini kita memperlakukan dia sebagai teman. Oh nak, kerjakan ini ya demi ibu ya, demi bapak ya. Oh, hanya dia nurut. Nah kalau yang sebagai teman ini kita hanya dengan seperti yang sudah biasa kita lakukan ketika waktu itu pernah anak-anak dimintai mengumpulkan ngambil sampah. Dipanggil, nak tolong sampah ini dibawa ke sana. Diam saja. Aku kan wali kelas saya. Apa yang nurutin dia? Nah, ada kan kejadian seperti itu. Nah karena gurunya sudah mengamong di dalam kelas seperti teman. Jadi dia hanya menurut dengan gurunya itu saja. Ketika guru lain yang mengajar, dia acuh tak acuh. Bukan guru saya. Nah itu tadinya karena kita memperlakukan sebagai teman. Jadi ada posisi yang tidak baiknya. Kemudian pemantau ini kita memantau terus pada murid itu. Kita pantau, kita memantau dia. Kemudian dan terakhir adalah manajer. Manajer ini kalau kita sudah teman sudah kita lakukan, pemantau sudah kita lakukan, berarti kita bisa beranjak ke posisi manajer. Teman sudah baik, teman juga termasuk baik, ke pemantau termasuk baik, tapi ada sisi negatifnya juga. Nah yang terakhir kita lakukan ada manajer. Nah sekarang yang harus sekarang ini kita lakukan adalah sebagai manajer untuk siswa kita, murid kita. Jadi kita bisa mengontrol diri siswa itu oleh dirinya sendiri sebagai manajer kan. Kita ketika dia melakukan kesalahan, kita kenapa kamu tidak kelihatan? Kamu tidak, nah kita sebagai manajer, jadi dia akan mengutarakan sendiri. Oh jadi saya ini harus begini, kamu harus bagaimana nanti kalau untuk selanjutnya? Oh saya akan berubah bu, saya akan menjadi seperti ini bu, gitu misalnya ya. Nah mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Penghukum itu adalah seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau was, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Awas kamu ya, tidak bisa. Nah gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beri tahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia merasa bersalah karena gurunya ngomong seperti itu. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu ini pembuat rasa bersalah. Ini posisi kontrol ya, yang kedua. Oke, nanti ada PPT-nya Bapak Daus kirim ya. Nah teman, nah ini posisi kontrol yang sebagai teman tadi. Ini baik juga dilakukan oleh kita. Sudah sering kita melakukannya. Bahwa kan ada tolong pijitin bapak nak sini nak, itu sebagai teman juga itu. Jadi mereka jadi lebih dekat dengan kita. Pernah nggak melakukan itu? Ayo tolong tuliskan ini ke depan semua berdrop anaknya. Karena dia sudah menganggap kita ini gurunya sebagai teman ya. Nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Iya. Nah ya, kamu kesenam ya.
Kalau kelas 6 ya, sebagai teman tadi ada jaraknya gitu ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Misalnya kan, saya juga pernah tuh waktu sebagai teman ini, karena anak-anak ini sering keluar. Kalau ini besok kamu harus jaga kelas ya, jangan keluar, nanti dilihat guru lain. Nah, gitu. Akhirnya mereka besoknya menuruti, karena ini sudah menganggap sebagai posisi teman tadi. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan gitu ya. Itu kata-katanya seperti itu, Ibu Palen. Next ya. Nah, kemudian sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau, berarti kita ini selalu mengawasi kegiatan murid. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan konsekuensi. Berarti pemantau itu kita dasarkan kepada peraturan dan konsekuensi yang akan terjadi. Kalau dia bisa melakukan ini, apa konsekuensinya? Kalau terlambat, konsekuensinya kamu harus tidak boleh istirahat selama 15 menit. Kamu harus kerjakan ketinggalan kamu tadi. Nah, kita memantau dia dalam kelas. Jangan sampai dia belum selesai berlari keluar kelas gitu. Jadi kita pantau terus, begitu maksudnya. Jika dia membuat kesalahan. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Peraturannya apa kalau kamu terlambat? Saya harus mengejar tinggal pelajaran saya selama 15 menit. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tuh. Berarti dia tadi kalau terlambat misalnya ketinggalan 15 menit, ya berarti yang ketinggalan itu dia lakukan, kelas kita yang pantau ya. Nah, ini yang posisi terakhir yang harus kita lakukan, diterapkan sekarang. Nah, mulailah ke paradigma perubahan tadi, kembali ke paradigma perubahan, berarti posisi manajer ya. Jika ada posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Berarti manajer itu dia sudah paham teman, sudah paham pemantau ya. Nah, ini kita yang ini untuk posisi kontrol guru. Ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan Ibu Palen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daus atas kesempatannya. Saya bukan lebih bertanya ya, tapi menyikapi untuk yang teman tadi Pak. Ya. Bisa. Teman tadi. Ya. Tadi Bapak bilang teman tadi kalau menurut saya tadi ya, memposisikan seperti teman itu sangat bagus. Tapi kalau menurut saya bagiannya itu seperti ini Pak. Guru itu selalu ada untuk siswanya. Jadi kita tahu karakter siswa itu bagaimana, biar kita tahu keadaan siswa itu. Dan secara langsung kalau kita sudah tahu posisi siswa itu bagaimana, gimana keadaannya, insya Allah dia mau nurutin kita. Jangan kita tadi untuk mijit tadi ya Pak ya, untuk buang sampah tadi. Sebenarnya kalau untuk semua guru itu wajib, makanya kita sebagai teman, guru diposisikan sebagai temannya tadi, bisa bilang ke anaknya, nak untuk semua guru harus saling dihargai. Kalau kita tahu, jadi tidak hanya guru wali kelasnya dia nulis sama wali kelasnya, tapi untuk semua guru. Dan itu masuk ke gurunya tadi Pak. Jadi bukan untuk hanya kalau sekedar kita suruh, nah ini nulis, siapa yang mau nulis, itu bakalan gurunya tidak dihargai.
ke situ dianya menganggap kita teman. Jadi kita punya kontrol sendiri kalau kita sebagai teman. Jadi kita tetap dijunjung, atau dihargai gitu. Tapi itu sih terima kasih. Baik, ya posisi teman tadi ya, Bu ya. Berarti kita itu boleh mensosialisasikan di kelas bahwasanya guru di sekolah kita ini guru kita semua gitu. Kalau saya di kelas berkata kepada murid, di sekolah ini adalah guru kita semua. Jadi harus menghormati, ya gitu maksudnya. Oke. Nah, ini posisi yang ini tadi manajer tadi ya. Oke, kita ke terakhir ini restitusi, segitiga restitusi yang tadi. Kalau ada murid yang membuat perilaku yang tidak baik, jadi kita kembalikan ke segitiga restitusi ya. Memanggilnya, kemudian kita sudah dipanggil, misalnya muridnya membuat kesalahan, misalnya terlambat datang sekolah misalnya. Nah, atau berkelahi dengan temannya, ada dua murid berkelahi dengan temannya misalnya, kita panggil dia. Nah, kita terapkan segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Misalnya dia tadi berlaku dengan tangan pengen cari perhatian kan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang dilakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada murid ya. Kemudian sisi ketiga menanyakan keyakinan. Berarti semua yang dilakukan dari segitiga restitusi tadi, terakhir kita ke menanyakan keyakinan kelas gitu ya. Nah, di sini pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai langkah 1, langkah yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan gitu. Berarti misalnya kita membuat kesalahan, segitiga restitusi kita lakukan. Kita bertanya, misalnya ada anak yang terlambat, Bapak contohkan. Nah, oke. Sekarang yang untuk contoh ke segitiga restitusi tadi, Bapak contohkan. Ada yang bisa mencontohkan, misalnya anaknya terlambat, 1 orang guru, 2 orang aja, 1 sebagai guru dan 1 sebagai siswa. Pertamanya tadi kita bertanya tentang identitas ini tadi, menstabilkan identitas ini. Nah, kita berkata bahwasannya itu bagaimana anak yang sedang mengalami kegagalan. Berarti apa yang dia lakukan bukanlah suatu kegagalan, tapi adalah pembelajaran. Ada? Silakan. Yang guru 1 misalnya anaknya terlambat dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Oke, Bapak contohkan dulu ya. Yang segitiga restitusi ya, Bu ya. Nah, ini contoh kontrol tadi, praktek segitiga restitusi. Oke. Penerapan segitiga restitusi sebagai pemimpin pembelajaran tentunya ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini membahas permasalahan pada murid, bagaimana kita harus lakukannya. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi Manajer Bapak Ibu ya. sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan Seorang guru segitiga dalam posisi manajer yang harus kita terapkan di sekolah. Kita harus berubah ke posisi manajer ya untuk kontrolnya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ini validasi Ya saya langsung tindakan yang ngatain salah. Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Yang menyadari ya. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Menanyakan yang keyakinan mempertahankan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang ditanyakan, ya. bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1.
Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Oke, itulah Bapak Ibu, berarti kita sekarang akan mulai mengubah paradigma dengan menerapkan segitiga restitusi tadi sebagai manajer. Peran kita guru sebagai manajer ya, demi untuk mendapatkan sikap-sikap yang tadi. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk materi kita sampaikan dulu di sini. Dan ada pertanyaan kira-kira apa, ada yang silakan merefleksikan diri dulu. Siapa yang mau merefleksikan? Yang pertama apa tadi? Tentang silakan diutarakan di depan. Ibu Palet dulu ya. Apa yang sudah didapat dari kita hari ini? Nah,
Posisi kontrol ada berapa tadi? Restitusi 5 posisi kontrol ada? Silakan Ibu Palen coba. Posisi kontrol itu ada 5 Pak. Penghukum, pembuat naskah bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya langsung saya refleksi aja Pak ya? Ya, silakan refleksi Ibu. Ya, alhamdulillah materinya sangat menarik sekali Pak Daud. Oke, terima kasih. Juga dari sini saya buat kesimpulan sendiri. Iya. Berdasarkan saya mengajar juga dan saya juga punya anak. Iya. Istri juga kebetulan. Bahwasanya kalau untuk anak-anak tadi ya kita menganggap teman ya Pak ya. Iya. Tapi tetap kita sebagai manajer juga di sana. Iya, teman dan manajer ya. Iya. Jadi ketika anak itu berbuat salah, saya pribadi juga hampir sama seperti ini. Ketika ada anak yang membuat salah, kita juga tidak menghukum dan tidak menanyakan juga kesalahannya. Tetapi dengan kontrol tadi, posisi kita juga sebagai teman, dan kita juga secara ini bisa menyadarkan sendiri anak itu bahwa oh ini salah. Betul itu. Iya. Jadi ada kalau saya melakukan ini akibatnya seperti ini dan membuat dia sadar sendiri tentang kesalahannya. Nah khusus untuk anak yang fase A. Tapi kalau menurut saya itu agak susah ya, walaupun kita tetap berusaha. Tetap saja kalau menurut saya harus ada hukumannya, tapi hukumannya bukan berupa fisik ataupun verbal tadi ya Pak ya, tapi lebih ya kasih istighfar dan agar dia menyadari kesalahan dia sendiri. Mungkin seperti itu aja sih yang saya tangkap dari sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Palen. Yang mau merefleksi satu orang lagi boleh? Siapa? Tentang kebutuhan dasar atau apa lagi tadi? Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi boleh? Ibu Pia ke arah sini. Ibu Indah. Refleksi Ibu Umarda. Sudah didapat Ibu, silakan direfleksikan yang didapat saja ya. Baiklah, terima kasih Bapak Firdaus untuk kesempatannya. Refleksi yang saya dapatkan itu bahwasanya masing-masing guru itu wajib ya menerapkan sekaligus mentaati, guru bersama siswa mentaati tentang keyakinan kelas yang dibuat. Semoga saja kedepannya untuk sekolah kita sepenuhnya utuh menerapkan keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing guru dan beserta bersama anak. Itu saja Pak Daus. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu pulangnya dan akan menerapkan posisi manajer. Semoga kita ke paradigma perubahannya menjadi lebih baik lagi ya. Guru bergerak, Indonesia maju. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sosialisasi kita hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri hari ini dapat kita laksanakan dalam pembelajaran kita. Langsung saja marilah kita tutup acara kita hari ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.